Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian, karakteristik, dan jenis perusahaan dagang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transaksi perusahaan dagang. Pada pertemuan ini, materi yang akan dibahas adalah syarat pembayaran dan akun-akun khusus di perusahaan dagang. Dan diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mempresentasikan praktek tahap pengitisaran dan tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk materi selanjutnya adalah bukti transaksi. Dalam transaksi pasti ada yang namanya bukti, yaitu bukti transaksi. Baik pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, membutuhkan suatu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam seluruh transaksi yang menjadi bukti transaksi. Dokumen dasar transaksi berguna untuk menjadi sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, baik yang dibuat sendiri maupun berasal dari pihak luar perusahaan. Contoh bukti transaksi adalah faktur atau invoice, nota debit atau kredit, kwitansi. Syarat pembayaran muncul karena adanya transaksi yang menyebabkan adanya perpindahan sejumlah dana baik dari luar maupun dari dalam perusahaan. Contohnya adalah syarat 2/10 N/30. Maksudnya di sini, transaksi tanggal 1 bulan 3 itu ada syarat 2/10 N/30. Selanjutnya, kalau kita bayar tanggal 10 bulan 3, maka kita akan mendapatkan potongan 2%. Selanjutnya, N/30 adalah jatuh temponya 30 hari setelah tanggal transaksi. Karena di sini tanggal 1, maka jatuh temponya adalah tanggal 30 tanpa potongan karena N/30. Contoh selanjutnya adalah syarat 2/10 1/15 N/30. Di awal sama dengan di atas 2/10. Kita contohkan di sini transaksi tanggal 1 bulan 3. Dibayar tanggal 10 bulan 3, maka akan mendapatkan potongan 2%. Dan kalau kita membayar tanggal 15 bulan 3, maka kita akan mendapatkan potongan 1%. Selanjutnya N/30 adalah jatuh temponya dan tanpa potongan. Syarat N/60 artinya pembayaran paling lambat 60 hari tanpa potongan. Dan syarat EOM atau end of month, kepanjangan dari end of month dimaksudkan di sini adalah pembayaran harus diselesaikan paling lambat di akhir bulan di mana transaksi tersebut terjadi. Selanjutnya kita masuk ke rumus klasik. Harta sama dengan utang plus modal, atau utang sama dengan harta dikurangi modal, atau juga modal sama dengan harta dikurangi utang. Dalam proses analisis transaksi, kita harus selalu ingat. Nah, biasanya seperti ini nih. Kalau kakak kelas kalian biasanya dikasih lagu, ada lagunya ini.
Harta bertambah di sebelah debit. Harta berkurang di sebelah kredit. Utang bertambah di sebelah kredit. Utang berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit. Modal berkurang di sebelah debit. Nah, itu lagunya, meskipun lagunya agak sumbang. Kita lanjutkan pada contoh-contoh transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Jika transaksi ini terjadi, apa yang berubah? Bertambah atau berkurang, menimbulkan beberapa akun yang nantinya bisa muncul 2 atau 3 akun sekalian. Mari kita lihat contohnya. Membeli barang dagang secara kredit. Jadi di sini adalah membeli secara kredit. Tanggal 5 Februari dibeli barang dagang seharga 8 juta dari PT Sejahtera Surabaya dengan syarat 2/10 N/30. Kita masukkan ke dalam kolom tahun 2020 bulan Februari tanggal 5. Keterangannya di sini, karena di sini ada dibeli barang dagang, maka di sini ada pembelian. Pembeliannya di debit sebesar 8 juta. Jadi di sini dibeli barang, harta kita bertambah. Kalau harta bertambah, maka ada di sebelah debit. Di sini dibeli barang dagang sejumlah 8 juta. Mengapa saya tulis di sini 8.000? Karena di sini ada dalam ribuan. Kalau dalam ribuan, angka 8.000 berarti dibacanya 8 juta. Selanjutnya adalah yang dikredit, utang dagang bertambah. Utang dagang bertambah di sebelah kredit. Mengapa kok utang dagang muncul di sini? Karena pembeliannya secara kredit. Kalau ada keterangan dengan syarat, maka pembeliannya secara kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya, membeli barang dagang secara tunai. Bukti membeli secara tunai. Contohnya di sini tanggal Februari tanggal 11 dibeli barang dagang seharga 6 juta dari PT Prima Surabaya. Kalau kita masukkan ke dalam kolom seperti halnya yang tadi, tahun 2020 bulan Februari tanggal 11 dibeli barang dagang, maka yang berubah apa? Karena di sini ada dibeli, maka ada pembelian sebesar 6 juta. Jadi harta kita bertambah berupa pembelian. Harta bertambah di sebelah debit sebesar 6 juta. Selanjutnya adalah harta kita berkurang. Mengapa kok berkurang? Karena dibelinya secara tunai. Maka harta kita berupa kas berkurang sebesar 6 juta. Transaksi berikutnya adalah mengembalikan barang dagang atau retur pembelian. Pada tanggal 8 dikirim kembali barang dagang yang dibeli pada tanggal 5. Sejumlah Rp300.000 dari PT Sejahtera Surabaya dan telah diterima nota kreditnya. Kalau kita masukkan ke dalam kolom di sini, tanggal 8, di sebelah debit itu kita tulis utang dagang. Mengapa ke utang dagang? Karena di sini dikirim kembali barang dagang. Jika kita mengirimkan kembali barang yang kita beli dan pembeliannya secara kredit, maka utang kita berkurang. Utang kita berkurang sebesar Rp300.000 dan di sebelah kreditnya adalah retur pembelian. Transaksi ini muncul karena adanya retur pembelian seharga Rp300.000.
Transaksi selanjutnya adalah menerima potongan pembelian. Tanggal 10 Februari dibayar pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 5 dari PT Sejahtera. Kita perhatikan transaksi tanggal 5 dan tanggal 8, karena tanggal 5, 8, dan 10 ini ada hubungannya. Tanggal 5 dibeli barang dagang seharga 8 juta dari PT Sejahtera dengan syarat 2/10 dan 1/30. Pembeliannya secara, ya betul, secara kredit. Transaksi tanggal 5 bulan 2 sebesar 8 juta. Selanjutnya, Februari tanggal 8 dikirim kembali barang yang telah dibeli. Pada tanggal 5 sejumlah Rp300.000 dan telah diterima nota kreditnya. Tanggal 8 ada retur, ada pengembalian barang seharga Rp300.000. Maka pada tanggal 10 kita akan membayar pembelian tersebut, maka kita akan mendapatkan potongan sebesar 2/10 dan 1/30. Nah, di sini kalau kita masukkan ke dalam kolom, utang kita berkurang, berarti di debit. Utang di debit berkurang sebesar ini. Kalau kita lihat tadi 8 juta dikurangi retur berarti 7.700.000. Kita tulis di situ. Ada potongan pembelian. Mengapa kok ada potongan? Karena kita membayarnya sebelum jatuh tempo, yaitu 2/10. Kita bayar di sini tanggal 10, berarti dari tanggal 5 ke tanggal 10 hanya 5 hari. Potongan 2%, berarti potongannya 2% dari 7.700.000, berarti sebesar Rp154.000. Dan kas kita berkurang sebesar 7.546.000 untuk membayar selisih utang dagang dan potongan pembelian. Transaksi selanjutnya adalah beban angkut pembelian. Pada tanggal 6 Februari dibayar biaya angkut barang dagang kepada PT Transport Cepat Surabaya sebesar Rp500.000. Kita masukkan ke dalam kolom tanggal 6 dibayar, berarti kita mengeluarkan sejumlah uang untuk beban angkut pembelian sebesar Rp500.000. Dan di sebelah kredit kita mengeluarkan kas sebesar Rp500.000. Transaksi selanjutnya adalah penjualan barang dagang secara kredit. Tanggal 12 Februari dijual barang dagang kepada PT Sri Rezeki Bandung dengan harga 12 juta dengan syarat pembayaran 2/10, 1/30. Kalau kita masukkan ke dalam kolom tanggal 12, di sini karena penjualannya secara kredit, maka akan muncul akun piutang dagang. Piutang dagang kita bertambah sebesar 12 juta. Selanjutnya, karena ini transaksi penjualan, maka di sebelah kredit ada penjualan sebesar 12 juta rupiah. Transaksi berikutnya adalah penjualan barang dagang secara tunai. Tanggal 20 Februari dijual barang dagang secara tunai seharga 5 juta pada toko bersaudara Surabaya. Kita tulis di situ tanggal 20 Februari. Keterangannya adalah harta kita bertambah berupa kas di sebelah debit karena penjualannya secara tunai sebesar 5 juta rupiah.
di sebelah kredit ada penjualan barang dagang sebesar 5 juta rupiah. Transaksi berikutnya adalah retur penjualan. Tanggal 15 Februari diterima kembali barang dagang dari PT Sri Rejeki Bandung sebesar 2 juta karena mutu barang yang dikirim kurang baik. Kita masukkan ke dalam kolom tanggal 15 diterima kembali, berarti ada retur penjualan. Retur penjualan sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya di sebelah kredit, karena kita kemarin menjualnya secara kredit, maka akan mengurangi tagihan kita. Tagihan kita berkurang, piutang dagangnya berkurang sebesar 2 juta rupiah. Transaksi selanjutnya adalah potongan penjualan. Tanggal 18 Februari diterima piutang dagang dari PT Sri Rejeki atas penjualan barang tanggal 12 Maret. Kita masukkan ke dalam kolom tanggal 18. Di sini diterima piutang dagang, berarti ada pembayaran. Transaksi sebelumnya adalah tanggal 12. Dibayar tanggal 18, belum sampai 10 hari, jadi potongan 2%. Kas kita bertambah karena ada orang bayar sebesar 9.800.000. Potongan penjualannya 200.000 rupiah. Maka piutang dagang kita berkurang di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Jangan lupa tugas ini dikerjakan. Tugas hanya mengunjungi toko atau kios atau warung yang ada di sekitar kalian. Tolong ditanyakan barang apa saja yang dijual belikan. Terus kalian tanyakan juga persyaratan pengiriman seperti apa, di dalamnya ada syarat pembayaran apa tidak, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian tanyakan apa yang ada hubungannya dengan pengadaan dan penjualan barang dagang. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.